Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Halim dari Prodi Teknik Industri semester 4. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pasar monopoli. Definisi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Contoh produk pasar market. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, di mana produk yang dihasilkan tidak ada penggantinya. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, serta gas alam, perusahaan listrik misalnya. Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hal ini sesuai dengan definisi dari pasar monopoli. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Jika pembeli menginginkan barang tersebut, maka pembeli harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang ada di pasar monopoli merupakan satu-satunya dan tidak ada barang yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Contoh, aliran listrik. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti atau substitusinya. Yang ada hanyalah barang-barang pengganti yang berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk elektronik. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan lain memasuki industri tersebut. Beberapa hambatan untuk memasuki pasar monopoli adalah: 1. Bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. 2. Teknologi. Teknologi yang digunakan oleh perusahaan monopolis sangat canggih sehingga sulit untuk ditiru. 3. Keuangan. Membutuhkan modal yang sangat besar yang sulit disaingi oleh perusahaan lain. 4. Dapat menentukan harga. Karena perusahaan monopoli satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dilakukannya. Perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Kelima, promosi iklan tidak diperlukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri dan barang yang dihasilkan adalah satu-satunya di pasar. Faktor-faktor penyebab timbulnya pasar monopoli. 1. Ditetapkan oleh negara. Di Indonesia telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kedua, monopoli alamiah. Ketika suatu industri memerlukan investasi modal yang sangat besar, hanya beberapa atau bahkan satu perusahaan yang mampu menutupi biaya ini dan menguasai pasar. Ketiga adalah lisensi. Tercipta karena pihak yang mendaftarkan hak paten atau hak cipta atau hak atas kekayaan eksklusif lainnya. Kebaikan pasar monopoli. 1. Dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Kedua, sifat barang yang tidak memiliki substitusi membuat monopolis minim melakukan promosi atau iklan. Ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu. Selanjutnya, keburukan pasar monopoli. 1. Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut. Kedua,
Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimal dan efisien. Ketiga, kurangnya inovasi. Dengan tidak adanya persaingan, perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk berinovasi atau meningkatkan produknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.